Terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Newsroom dan akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita. Ya, saya ke Bapak Julius. Pak Julius, ini terakhir saja untuk segmen kita hari ini. Apa sebenarnya, apa yang dirasakan dari pihak keluarga? Apakah hingga saat ini masih merasakan bahwa ini tidak adil untuk vonisnya? Ya, kalau tidak adil tentu kami dari kuasa hukum dengan keluarga merasa ini tidak adil. Tapi tidak adil kami itu bukan tanpa dasar. Kita melihat bahwa ketidakadilan itu nanti kita lihat bahwa fakta persidangan tidak mencerminkan hal-hal seperti yang di dalam putusan. Dan dia menerima putusan lebih berat dari hal-hal yang sebetulnya dia tidak lakukan. Nah, inilah kondisi ketidakadilan menurut kami. Tapi saya nggak sedang tadi yang Ibu Yati bicara bahwa ini ada masalah jangan negara sampai double menerima. Nah, dan kita sudah ditentukan kerugian negaranya X rupiah. Sahamnya tidak dihitung, saya bilang tadi seperti mobil. Nah, saham ini sekarang naik umpamanya. Akhirnya negara terima dua, jadi akhirnya pada saat ada undang-undang ada tindak pidana korupsi di persidangan, negara jadi kayak pipi mendapatkan hasil dari mengambil uang pengganti, sudah itu saham yang akhirnya dikuasain kembali oleh negara diambil menjadi keuntungan negara. Inilah dasarnya kita bicara bahwa perhitungan BPK tidak nyata dan pasti. Nah, yang kedua, dalam putusan klien kami sendiri dinyatakan klien kami itu banyak hal-hal yang meringankan. Ada 5. Klien kami kooperatif dalam persidangan. Klien kami sudah lanjut usia, klien kami penerima tanda jasa, klien kami ada kanker usus, terus ada yang kelima apa? Akan tetapi dalam putusan itu klien kami mendapatkan hukuman maksimal 20 tahun. Jadi untuk apa hakim membunyikan dalam putusannya hal-hal yang meringankan terhadap klien kami, kalau hal-hal yang meringankan tersebut tidak dipertimbangkan dalam satu putusan akhir. Nah, itu yang kami garis bawahi sebetulnya. Jadi banyak fakta-fakta persidangan mungkin nggak cukup waktu sekarang untuk saya menjelaskan, tapi makanya kita berharap putusannya segera kita dapat, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sehingga kami segera bisa membuat konstruksi memori banding. Baik, saya ke Bu Yati. Bu Yati, tadi Pak Julius mengatakan bahwa terdapat fakta-fakta yang meringankan sebenarnya. Salah satu yang saya garis bawahi adalah tentang kesehatan Bapak Adam Damiri sendiri. Ini sebenarnya bisakah dipertimbangkan oleh hakim untuk memberikan vonis tersebut? Iya, kan hakim ini kan sudah menaikkan dari 10 tahun tuntutan menjadi 20 tahun. Dan sementara bilang juga meringankan. Kemudian memang ada fakta sakit gitu ya. Sakit karena kan saya kan nggak bisa masuk ke fakta ya, dan saya tidak tahu faktanya ya. Tapi kan hakim itu kan memutuskan fakta itu berarti dia menyatakan bahwa yang bersangkutan melakukan perbuatan memenuhi unsur pasal 2 dan terbukti sah. Dan kemudian hakim mempunyai pertimbangannya yaitu keadilan tentang meyakinkan kan gitu ya, secara sah dan meyakinkan. Walaupun sah, hakim tidak yakin bisa saja bebas kok gitu kan. Jadi keyakinan memang menjadi kata kunci memang, tetapi kan keyakinan juga bukan begitu saja liar pokoknya saya yakin, ini kan nggak bisa juga ya. Nah, di situ memang saya tidak tahu ya. Karena kan yang saya tahu dari 8 itu yang satu meninggal itu belum tersangka. Belum. Sudah tersangka. Belum terdakwa maksud saya. Terdakwa. Belum terdakwa ya. Kalau udah terdakwa malah bisa dibagi semua itu nanti pembagian atau apa kan. Kalau terdakwa meninggal di dalam kasus korupsi terutama kan tetap bisa dijatuhkan putusan tentang penyitaan gitu ya. Itu tentang dengan yang ya sudah sebaiknya ya segera banding saja supaya segera ada kepastian hukum. Baik, ya kita berharap ke depannya semoga Bapak Adam Damiri mendapatkan keadilan dari semua yang sudah diupayakan. Baiklah Ibu Yenti Garnasi, pakar TPPU Trisakti, dan Bapak Julius Irwansyah, kuasa hukum Adam Damiri. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Dialog Newsroom. Sukses selalu. Ya pemirsa, tidak bosan kami mengingatkan dan mengajak Anda untuk selalu mematuhi protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan menjauhi kerumunan, serta selalu mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dukung juga program vaksinasi pemerintah agar tercipta kekebalan kelompok. Meski sudah divaksinasi, bukan berarti kita abai terhadap protokol kesehatan. Dengan protokol kesehatan 3M dan vaksinasi, diharapkan pandemi segera berakhir. Tetaplah bersama kami di Newsroom.